الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala syakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Uswatun Hasanah yang insyaallah menjadi yang terbaik itu merupakan satu keniscayaan yang harus terus kita upayakan, karena 14 abad yang lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan salah satu ayat yang secara tidak langsung mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khair ummah dalam surat 3 ayat 110. Karena kita sudah diformat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik, maka usaha menjadi yang terbaik itu menjadi keniscayaan buat kita. Indahnya kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata khairun. Kuntum khairun. Kalian adalah yang terbaik. Kenapa Allah tidak menggunakan kata thayyib? Thayyib itu baik. Atau kenapa Allah tidak menggunakan kata hasan atau ihsan, tapi menggunakan kata khair? Ini memberikan isyarat kepada kita semua bahwa untuk menjadi yang terbaik itu dengan tidak dengan serta-merta. Misal orang tua kita seorang ulama besar, kemudian secara otomatis anaknya pun jadi orang baik, jadi ulama besar. Tidak dengan serta-merta. Karena itu Allah gunakan kata khair. Maksudnya apa? Untuk menjadi yang terbaik itu harus diikhtiarkan. Nah, kata ikhtiar itu dari asal katanya adalah khairun. Jadi harus ikhtiar, harus berusaha. Dan karena kata khairun di situ, dan usahanya pun harus maksimal. Nah, harus maksimal. Kenapa? Karena di dalam ayat yang insya Allah sudah begitu akrab dengan lisan kita, dengan telinga kita, Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tetapkan bahwa menjadi yang terbaik itu merupakan satu keniscayaan, tidak boleh tidak, harus kita upayakan terus. Dan Allah gariskan di sana, Allah tidak pernah memberikan beban, usaha atau perintah termasuk larangan, kecuali semua itu sesuai dengan kemampuan. Ya, Allah memerintahkan kepada kita sudah disesuaikan dengan kemampuan. Tidak ada perintah-perintah Allah yang irasional. Ada nggak Pak perintah yang irasional Pak? Semua perintah-perintah Allah perintah yang bersifat rasional, bisa diterima oleh akal, bisa diterima oleh akal, bisa diterima oleh spiritual. Perasaan kita, rasa kita juga bisa menerima, termasuk bisa diterima oleh fisik kita.
ada perintah untuk menjadi yang terbaik itu fatahajjat nafilatan lak, kata Allah. Anda bisa menjadi manusia pilihan Allah kalau Anda mau, kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Bangun di sepertiga malam. Jadi orang-orang yang bisa bangun di sepertiga malam adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk yang dipilih atau yang tidak? Itu ayat itu. Saya ngisi kuliah subuh di Bukit Cipageran. Karena subuh sekarang kan jam 4 ya. Jadi pagi saya datang cilang-ciling, Pak, ini subuh ayam tadi dia gitu. Langsung nggak ada orang, Pak. Coba subuh belum ada orang. Ini nanti nggak ada yang azan, berarti saya harus azan itu. Gitu ya. Ternyata nggak lama keluar marbotnya, Pak ya, keluar. Oh, alhamdulillah udah ada yang azan, berarti saya nggak harus azan, saya bilang ya. Sudah azan, setelah azan kan di setting 15 menit Pak ya, 1 menit, 2 menit, cilang-ciling saya, iya ada salat subuh. Jangan-jangan cuma azan aja di masjid ini gitu Pak ya. Masih sepi Pak, Masya Allah, karena subuhnya mungkin pagi gitu Pak ya. Banyak orang yang belum terbiasa bangun pagi-pagi rupanya Pak. Terus sampai menjelang 5 menit qomat itu ada yang datang baru 1, 2 orang gitu Pak ya. 2 orang, 3, alhamdulillah ada yang datang. Saya bilang lah, sholat subuh berarti jadi, saya bilang gitu ya. Qomat lah, waktunya saat masuk qomat Pak, qomat, begitu qomat berlima Pak jamaahnya, alhamdulillah masih ada jamaah gitu ya. Begitu saya sudah mulai pada berdatangan rupanya Pak, baru berdatangan, akhirnya jadi 2 saf, alhamdulillah. Jadi memang subuh kalau makin pagi itu Pak ya makin berat rupanya Pak ya. Pantas kalau Allah katakan ketika kita bisa membiasakan diri bangun di sepertiga malam, maka kita menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu luar biasa. Di grup DKM saya itu ada yang setiap hari dia ngupload hadis Nabi, kalau enggak ayat-ayat Al-Quran, penggalan ayat Al-Quran. Itu rutin, kalau enggak jam 1, paling telat jam 2 malam. Berarti kan dia bangun kan ya, jam 1, jam 2. Tapi nggak tahu setelah ngupload tidur lagi. Nggak tahu ya, habis upload tidur lagi, nggak tahu Pak ya. Tapi subhanallah, tapi saya yakin mantan polisi Pak, terakhir dia di BIN itu rajin Pak, setiap hari azan 5 waktu, itu subhanallah. Artinya ketika kita niatkan bangun di sepertiga malam, malaikat rahmat yang ada di sebelah kita Pak. Selama ini mungkin kita yang sudah berkeluarga beranggapan kita tidur bersama istri Pak ya, padahal ada malaikat rahmat di sebelah kita. Kenapa? Dia yang membangunkan kita. Ketika kita niat pengen bangun jam 2, malaikat rahmat itu bangunkan kita Pak. Ayo bangun, kan janji mau bangun jam 2, dibangunkan kita mulai. Cuman pada kondisi seperti itu apakah kita langsung bangun atau tidur lagi? Itu masalahnya Pak. Kalau saja kita ingat dengan pesan Rasulullah SAW, ketika kita sudah melek mata kita, langsung sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Jadi begitu melek mata kita, langsung ucapkan itu Pak. Katakan langsung, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Karena kita sudah bangun, maka jangan setelah itu dilanjutkan dengan bismikallahumma ahyahu. Itu repot aja gitu Pak ya. Tidur lagi berarti kalau begitu. Begitu kita ucapkan, begitu kita katakan menggunakan bahasa yang paling enak untuk menyentuh hati kita. Katakanlah bahasa Indonesia. Alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih wahai Allah, Engkau telah menghidupkan saya kembali setelah semalam Engkau matikan. Masya Allah, akan tersentuh hati kita. Nggak mungkin kita tidur lagi Pak. Langsung kita ke kamar mandi,
ambil air wudhu, bila perlu mandi jam 2 itu Pak, nikmatnya bukan main, segar Pak. Nggak perlu pakai air yang panas, bahaya. Air panas dipakai mandi. Kalau pakai air hangat nggak boleh ya. Ada yang bilang mandi pakai air panas pagi-pagi, nggak boleh Pak, haram mandi pakai air panas pagi-pagi itu Pak. Kenapa? Ya merusak tubuh Pak ya, mandi air panas itu, air hangat kalau ya. Tapi kalau saya nggak suka Pak, kalau saya bangun itu selalu mandi air pakai air dingin itu Pak, nikmatnya bukan main, terasa gitu. Kenapa? Kita tahu orang yang tidur itu badan panas Pak, orang tidur itu badan panas. Nah ketika bangun sudah mulai itu suhu panasnya menurun, nah kita mandi pakai air dingin, nikmatnya bukan main. Nah oleh karena itulah ya, karena kita diformat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat yang terbaik, maka kita upayakan. Alhamdulillah, meskipun tidak bisa bangun di sepertiga malam, tapi paling tidak kita punya komitmen minimal sebelum subuh 5 menit, atau misalnya kita dipanggil dengan lantunan azan, alhamdulillah, itu merupakan jawantah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengundang kita. Jadi bahasanya kita menggunakan undangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita seringkali bangga ketika mendapat undangan dari presiden, menteri, gubernur. Wah, bangganya bukan main, bila perlu orang sekampung tahu kalau saya dapat undangan dari presiden, kan gitu Pak ya. Nah, begitu undangan Allah, Allah azan itu adalah undangan Allah. Agar ada kebanggaan sendiri buat kita, Allah mengundang saya, pemilik segala-galanya mengundang saya, sehingga ada kebanggaan buat kita. Untuk apa? Menyegerakan diri, insya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan risalahnya insya Allah kita berkomitmen untuk tetap berada di rel risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitab-kitab terdahulu sampai yang terakhir pun Injil Barnabas menyebutkan bahwa akan ada lagi Nabi setelah aku, kata Isa. Jadi Nabi Isa Al-Masih itu sudah menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, setelah aku itu akan ada lagi Nabi. Hanya memang menunggunya lama, 600 tahun Pak. 600 tahun setelah Isa Al-Masih itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru muncul Nabi. Dan yang luar biasa, munculnya Rasulullah SAW bukan dari keturunan Yakub, tapi dari Ismail. Itulah yang menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak mau mengakui tentang kenabian Muhammad SAW. Kenapa? Tidak ada garis keturunan katanya. Karena yang dari Nabi kan berangkat dari Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, terus Nabi, terakhir Nabi Isa. Berhenti di situ. 600 tahun muncul dari keturunan Nabi Ismail. Makanya pantas kalau mereka itu tidak mau mengakui. Nggak ada keturunan Nabi katanya kan gitu. Padahal Ismail juga Nabi, kan gitu ya. Tapi luar biasa, mereka seringkali mencemoohkan tentang Nabi Ismail alaihissalam. Dianggapnya kalau Ishak ini keturunan resmi dari Sarah, istri pertamanya Nabi Ibrahim. Tapi kalau Ismail bukan resmi, bukan resmi. Padahal dinikahi Pak, bukannya resmi dibilangnya. Dari keturunan Ismail. Berapa istri Nabi Ibrahim Pak? Yang sering kita kenal adalah Sarah dengan Siti Hajar. Nabi Ibrahim itu punya istri 6 Pak. Bahkan sampai ada yang mencatat itu salah satunya adalah orang Indonesia, istrinya Nabi Ibrahim. Cuma memang tidak dimuat di dalam sejarah, mungkin karena sebentar dan sebagainya. Kenapa? Itu tadi sebuah perjalanan yang panjang. Maka oleh karena itulah betapa pentingnya kita memahami sejarah agar kita tidak dibohongin terus.
ya, agar kita tidak dibohongin terus. Ketika kita tidak mau mempelajari sejarah, kita dibohongin terus. Ya, salah satunya tadi ya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim, keturunan dan sebagainya. Ketika kita tidak mau memahami tentang sejarah itu, akhirnya sering dibolak-balikan fakta yang sesungguhnya. Betapa pentingnya kita mempelajari sejarah itu, insya Allah. Nah, pada kesempatan subuh kali ini, tema yang saya bawakan adalah tentang surat 9 ayat 105. Surat 9 ayat 105. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu harus bersikap dinamis, gitu ya. Bahwa kita adalah makhluk sosial, maka harus bersifat dinamis. Jangan sampai kita makhluk sosial tapi memposisikan diri statis. Yang itu salah. Berarti bertolak belakang dengan hakikat penciptaan manusia, meskipun realitanya ada. Yang namanya makhluk sosial berarti harus bersosialisasi, beraktivitas, berinteraksi. Kenapa? Karena ada orang salah memahami tentang konsep tasawuf, Pak. Jadi orang yang mempelajari tasawuf itu sudah tidak boleh lagi berinteraksi dengan manusia luar. Tidak boleh bersosialisasi dengan orang-orang yang sekian banyaknya. Ini konsep tasawuf yang keliru. Kenapa? Sebab kalau orang yang sudah suci itu hanya boleh berinteraksi dengan orang-orang yang suci. Sementara orang di luar itu nggak ada yang suci. Kau bayang itu ya. Akhirnya apa? Dia memposisikan diri menjadi seorang sufi. Sufi ini beda dengan sufi sekarang, Pak. Kalau sufi sekarang ini, sufi dulu itu orang yang bersih jiwanya, kemudian dia berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini sufi yang sesungguhnya. Bukan sufi menurut pemahaman yang keliru, karena dia sufi tidak boleh berinteraksi dengan manusia yang kotor, akhirnya dia bertahanus, menyendiri, tidak mau berinteraksi. Nah, itu sufi yang keliru. Sufi yang sesungguhnya dia tetap berinteraksi, tapi tetap dia bisa menjaga. Artinya sibghatullah wa man ahsanu sibghatullah, kan gitu. Jadi dia format dirinya itu menjadi orang yang bersih karena dia celup dirinya dengan celupan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sufi tasawuf. Sufi yang sekarang itu apa, Pak? Sufi yang sekarang itu suka film. Betul ya. Nah, ini. Jadi wah, beda itu sufinya. Nah, maka karena itulah pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang i'malu fasayarullah. Apa itu i'malu? I'malu ini adalah fi'il amar, ya. Asal katanya adalah amal. Amal. Kan apa namanya? Di dalam ilmu bahasa itu ada nahu dan sharaf, kan gitu ya. Nah, i'malu ini adalah fi'il amar, kalimat perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berasal kata dari amala. Ya'malu amalan, i'malun, dan seterusnya ya. Jadi bagaimana kita bisa memformat diri kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? I'malu, kata Allah Subhanahu wa taala, beraktivitaslah kalian, bersosialisasilah kalian. Bahkan dalam konteks-konteks yang lain itu Allah perintahkan apa? Wasyari'u, berlomba-lombalah kalian, berkompetisilah kalian, bersainglah kalian. Nah, sekarang kalau kita memilih hidup statis, nggak ada tuh respon ingin berlomba-lomba, berinteraksi, bersosialisasi, nggak akan ada. Kalau kita memilih untuk hidup statis tadi, berdiam diri, memilih diam diri aja biar aman, kan itu ya. Jangan dikira orang berdiam diri itu aman, justru bahaya. Sebagaimana halnya air. Air kalau yang diam itu mengandung penyakit
Air yang diam itu mengandung penyakit, Pak. Makanya air itu yang bagus itu ketika dia bergerak. Bayangkan coba, air yang bergerak itu bukan hanya manusia atau benda-benda kecil, bangunan pun bisa roboh dengan air yang bergerak itu. Bayangkan, air. Kenapa? Karena begitu air. Sifat air itu bergerak, kemudian selalu berada di mengarah kepada tempat yang lebih rendah. Kan begitu. Berbeda dengan kita. Kita itu diperintahkan untuk bergerak, tapi sebelum bergerak kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Menguatkan fondasi dulu. Kenapa? Karena pergerakan kita ini akan berhadapan dengan yang namanya angin. Kata Allah, asluhas sadid, pancangkan imanmu sedalam-dalamnya, wa far'uha fis sama. Kemudian lakukan aktivitas setinggi mungkin. Dan jangan takut jatuh, jangan takut roboh karena angin dan seterusnya. Begitulah Allah memberikan perumpamaan kasajaratin thayyibah. Jadi orang yang punya aktivitas itu banyak, maka harus menguatkan imannya. Sebab kalau iman tidak dikuatkan itu dikhawatirkan terjadi roboh. Kan itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Nah, berkenaan dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini, i'malu fasayarallah. Allah memerintahkan kepada kita untuk beraktivitas. Ya, dari mulai bangun tidur semalam kita saat ini sudah bangun. Apa aktivitas yang sudah kita lakukan, Pak? Bangun, ke air, ambil air wudhu, kemudian kita sholat. Masih ada sholat, kesempatan sholat tahajud, subuh jam 4, kita bangun jam 4 kurang seperempat, sholat tahajud. Manfaatkan itu, masuk waktu subuh kita sholat fajar, ya, qabla subuh kita sholat di situ. Itu sebuah pergerakan semua nih, Pak. Semua pergerakan, Masya Allah, luar biasa. Kenapa Allah memerintahkan bangun sepertiga malam? Ternyata seorang dokter kecantikan dari Prancis, dia melakukan riset. Dia melakukan riset, Pak. Kenapa kok ada perintah ya? Dia bukan muslim, orang Prancis keturunan Yahudi, namanya Dr. Dreyer. Ya. Dia melakukan suatu riset yang dibekali dengan alat. Apa yang dia riset? Kalau ada perintah bangun di sepertiga malam berarti ada sesuatu. Dia pahami selama ini waktu sore menjelang waktu maghrib itu udara buruk, udara jelek. Makanya orang dulu itu kalau keluar di waktu maghrib itu dilarang. Kalau orang kita bilangnya kenapa, Pak? Ada kantong wewe katanya. Padahal udara itu jelek, Pak. Kenapa? Disitulah ada suatu perubahan dari siang ke malam. Jadi perubahan dari siang ke malam, udara itu nggak bagus. Makanya jangan keluar rumah. Khawatir udara yang nggak bagus itu masuk ke tubuh kita. Itu kalau orang kita sering menyebutnya angin duduk. Nah, angin merah. Nah, itu udara dari pagi dari siang ke malam, perubahan waktu. Nah, makanya ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala bangun di sepertiga malam. Ternyata sepertiga malam itu ada perubahan waktu dari malam ke siang. Dilakukan riset oleh seorang dokter kecantikan itu setelah dengan menggunakan alat. Ini alat sampel udara yang diambil, dimasukkan ke dalam alat itu, ternyata memang jelek sekali udara itu. Makanya disebut dengan angin merah itu, Pak, ya, jelek sekali itu. Kemudian satu lagi sampel dengan alat dimasukkan udara di sepertiga malam itu, dimasukkan udara sampai bersih sekali. Udara itu bersih sekali. Kalau ini kotor, ini bersih udara itu. Sampai dia simpulkan itu
udara yang bersih ini sampai 0,00001, artinya kecil sekali, tidak bisa dilihat dengan kasat mata, harus dengan alat. Ternyata memang betul-betul bersih alat, menginformasikan tentang perubahan waktu dari malam ke siang. Oh, rupanya itu. Akhirnya Dr. Grele itu mengambil satu kesimpulan, kalau begitu saya harus bangun di sepertiga malam. Bukan Muslim, Pak, Yahudi, keturunan orang Prancis, keturunan Yahudi. Untuk apa? Karena itu ada perintahnya. Kalau di Muslim itu sholat, dia bilang begitu. Dan saya kan bukan Muslim, maka apa yang dilakukan? Sholat itu adalah olahraga, suatu gerakan. Dan banyak sekali pakar-pakar kesehatan itu menginterpretasikan gerakan-gerakan sholat itu menjadi suatu gerakan yang paling sempurna di antara gerakan olahraga yang ada. Jadi sholat itu adalah gerakan yang sempurna, Pak. Sampai ada gerakan yang tidak dimiliki oleh gerakan olahraga yang lain dalam sholat itu. Nah, dari situlah akhirnya dia coba untuk melakukan gerakan. Apa yang dia lakukan? Karena dia adalah seorang pakar kecantikan itu, dia bangun, kemudian dia duduk di depan kasurnya. Karena itu perintah Rasul, Pak. Jadi kalau kita bangun tidur itu jangan langsung banyak bangun, jangan, Pak. Kenapa? Biarkan darah mengalir dulu ke otak. Makanya tidak heran banyak orang yang stroke itu, bangun pagi itu kena stroke. Itu kenapa? Karena darah belum mengalir ke otak, dia sudah bergerak, otak belum memberikan informasi, akhirnya jatuh dia kena stroke. Banyak sekali kasus-kasus itu. Diajarkan kita oleh Rasulullah ketika bangun, dan bangunnya pun diajarkan. Ketika kita tidur itu meletakkan tangan di pipi kanan. Awal tidurnya diperintahkan begitu oleh Rasul. Letakkan pipi sebelah kanan di tangan kanan kamu. Setelah itu tidur. Kalau sudah tidur kemana itu membeda urusan. Yang penting kita mengawali tidur dari sebelah kanan. Ternyata setelah diteliti oleh pakar kesehatan, Pak, ternyata tidur memiring ke sebelah kanan itu bagus sekali untuk jantung. Masya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu baru diketahui di abad ke-19. Manfaat tidur mengawali dari sebelah kanan. Ternyata bangun pun Rasulullah perintahkan dari sebelah kanan. Begitu kita melek, ya, misalnya begitu bangun kita dalam kondisi telentang, Pak, ya, seperti ini. Tapi bangunnya kita dari sebelah kanan. Mengembalikan ketika tidak tidur sebelah kanan, makanya bangun dari sebelah kanan pula. Kalau semalam kita bermimpi, diajarkan kita oleh Rasulullah SAW, mimpinya bagus atau buruk. Kalau mimpi bagus, ya tadi, alhamdulillah, kau telah memberikan kenikmatan dengan mimpi yang indah, kan gitu ya. Tapi begitu bangun, kita bangun, kita ingat dengan mimpi kita adalah mimpi yang buruk, maka kita langsung beranjak bangunnya dari sebelah kiri sambil kita meludah. Meskipun tidak harus keluar air ludah, Pak. Jadi, kita diperintahkan begitu oleh Rasulullah. Pas kalau sebelah kiri, istri, bangun langsung istri kita itu, langsung bangun istri kita itu, ya. Ayo non, Bang, cenah gitu ya. Mimpi buruk mah cenah gitu ya. Masya Allah, gitu, ya. Begitu kita diajarkan oleh Rasulullah suatu pergerakan dari mulai tidur sampai ketika kita tidur, begitu bangun tidur terus bergerak kita. Subhanallah, dari mulai intelektual, spiritual, fisikal itu bergerak, Pak. Terus kita bangun tidur, kemudian duduk, setelah duduk kemudian terus ya, biar darah itu mengalir dulu ke otak, supaya terjadi percepatan darah mengalir ke otak, kita diperintahkan untuk minum air. Ya, minum, bangun tidur itu duduk, kemudian ambil air, minum seteguk atau 2 teguk, 3 teguk. Wah, sudah, berarti darah sudah langsung lari ke otak. Berangkat kita ke kamar mandi. Masya Allah, luar biasa Islam, Pak. Nggak ada agama yang seperti itu. Boleh dicari. Makanya tidak heran 300 pendeta di Jerman bulan November kemarin masuk Islam.
diiringi oleh pengikutnya sebanyak 3.000 pengikut masuk Islam. Bulan Desembernya 5.600 muslimah di Amerika Serikat masuk Islam. Kenapa? Karena ada seorang bawah Paulus, apa namanya Pak ya? Kardinal. Seorang kardinal itu masuk Islam di Amerika. Luar biasa. Jadi sekarang pertumbuhan Islam di Eropa, di Amerika begitu pesat Pak. Luar biasa. Ini isyarat seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, bahwa ciri kebangkitan Islam itu terjadi setiap 100 tahun sekali. Setiap 100 tahun itu ada kebangkitan Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala memunculkan mujaddid, yaitu pembaharu. Jadi terjadi kemunculan ya Islam di mana-mana itu. Sampai-sampai luar biasa kan, kita saksikan apa hari raya kemarin, Idul Adha kemarin di Amerika, di Jerman, di Prancis, di Inggris, apalagi di Inggris Pak. Di Inggris itu luar biasa percepatannya. Sampai ada 12 wali kota itu dari kaum muslim, 6 gubernur di Inggris itu Pak, muslim. Kenapa kok mereka memilih muslim? Saya ingat dengan kisah di Babilonia. Dulu kan masyarakatnya itu masyarakat Kristen, tapi protes, demo, tidak mau dipimpin oleh penguasanya, saya lupa namanya itu, waktu itu nggak mau. Akhirnya apa? Ngirim surat ke Umar bin Khattab yang menjadi khalifah pada waktu itu. Dikirimkan surat, Khalifah Umar bin Khattab dikirim surat, wahai Khalifah Umar bin Khattab, datanglah ke negeri kami Babilonia, ada sesuatu yang kami ingin sampaikan. Ternyata begitu Umar datang ke Babilonia, masyarakat itu sudah berkumpul di lapang itu Pak. Umar berdiri di panggung itu menyampaikan ada apa yang terjadi di sini. Ternyata subhanallah, masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinannya dari kalangan Nasrani Pak, orang Kristen. Sampai masyarakat itu teriak-teriak, saya ingin dipimpin olehmu wahai Amirul Mukminin, kami ingin dipimpin oleh engkau wahai Amirul Mukminin. Jadi kasus di Inggris itu rupanya seperti itu kisahnya Pak. Islam ketika memimpin, ketika Islam seorang muslim yang paham tentang al-Islam, kemudian dia memimpin, pasti is the best. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Allah tidak pernah berdusta. Kata Allah, aku berjanji kepada engkau yang beriman dan beramal soleh, aku akan berikan kepemimpinan dari kalangan kamu. Nah, artinya dari diri kita, dari muslim-muslim yang benar-benar taat. Sebab kalau hanya muslim namanya saja, susah untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Karena itulah ketika kita menjadi seorang muslim, bukan hanya sekedar nama, tapi mari kita implementasikan Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tema kita pada kesempatan pagi hari ini, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita, wa qul i'malu fasayarallah wa rasulih wal mu'minun. 3 disebutkan oleh Allah di sini. Yang pertama, aktivitas itu merupakan satu keniscayaan yang harus terus kita lakukan. Jangan sampai kita berpikir pengen istirahat. Biarkan istirahat kita itu ketika malaikat al-maut yang mengistirahatkan gitu. Jangan sampai kita berpikir ingin istirahat. Udah capek jadi RT soalnya gitu. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Udah capek jadi RW misalnya, capek saya mah jadi pengurus DKM. Nggak boleh sama sekali. Sebisa mungkin kita terus lakukan. Ketika katakanlah pengen kita regenerasi, jangan sampai makna regenerasi itu kita serahkan generasi berikutnya, kemudian kita istirahat. Itu salah. Ayo Pak Nadia gitu lah. Nggak boleh, salah itu. Yang namanya regenerasi itu berarti kan kita sudah menyiapkan ya kan penerus kita,
kemudian kita bergerak lebih jauh lagi. Begitu namanya regenerasi. Nah, RW langsung kepala desa kan gitu Pak ya. Yang namanya regenerasi itu begitu. Jangan sampai salah menginterpretasikan regenerasi itu. Soklah anak muda abi mah tos sepuh yang istirahat, salah itu Pak. Salah Pak, bukan begitu. Kenapa? Kan itu ada wa quli malu kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sering capek? Mendapat amanah apapun itu kita sering capek. Kenapa Pak? Karena salah mempersepsikan tentang perintah tadi. Makanya kata Allah, fasayarallah. Kita dapat amanah apapun atau tidak mendapat amanah, aktivitas itu harus terus kita lakukan. Tidak ada istilah kata berhenti, untuk terus bergerak terus. Dan yang harus kita ingat, pergerakan kita itu fasayarallah. Siapa yang menilai? Allah. Seringkali kita capek. Kenapa? Karena sering kita bergerak itu minta dinilai oleh selain Allah. Nah ini Pak, capek Pak. Pergerakan kita minta dinilai selain Allah, capeklah kita. Tapi kalau pergerakan kita minta nilai Allah, yang pasti Allah menilai kita, tidak akan capek, karena Allah pasti menilai. Tapi kalau kita minta nilai selain Allah, capek. Kenapa? Karena selain Allah itu punya keterbatasan Pak. Saya ambil contoh misalnya di kantor saja, betapa banyaknya orang bekerja di kantor itu minta dinilai oleh atasan. Salah. Capek kita. Bayangkan, seringkali banyak yang dikecewakan itu, gimana sih atasan saya teh? Saya sudah bekerja maksimal, tapi kok yang dinaikin jabatan kok dia? Banyak apa yang begitu Pak? Banyak. Alasannya, ini ada permainan dan sebagainya. Salah kita. Makanya kata Allah, fasayarallah. Aktivitas dimanapun kita berada, minta nilai Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah menilai kita. Jangan minta nilai selain Allah. Dan aktivitas yang kita lakukan harus maksimal kita lakukan. Kenapa? Karena perintah Allah itu i'malu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitaslah secara maksimal. Pasti aku akan menilai aktivitasmu. Otomatis ketika kita bekerja maksimal, melakukan aktivitas apapun secara maksimal, Allah yang menilai kita. Dan Allah paling tidak suka kepada orang-orang yang melakukan aktivitas itu tidak maksimal. Makanya kan di dalam dunia pendidikan itu ada 3 ya. Aktivitas itu pertama harus harus ikhlas. Karena ya bekerja itu kan harus ikhlas. Kenapa? Sebab kalau nggak ikhlas juga capek. Gitu Pak ya. Kerja harus ikhlas. Kedua, harus keras, harus kerja keras kita. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dasarnya, kerja keras itu adalah aktivitasnya, dan yang tidak kalah penting, kerja itu harus tuntas. Betul Pak ya? Tuntas. Jangan sampai kerja kita setengah-setengah. Sudah diajarkan kita dalam sholat Pak. Coba kita sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru setengah main, udahan. Gak sah sholat kita. Makanya di dalam kita bekerja itu ada yang namanya SOP, standar operasional prosedur. Ada prosedur yang harus kita ikuti di situ di tempat pekerjaan gitu. Apa saja yang perlu kita pahami? Ya 3 tadi. Kita harus bekerja didasari dengan keikhlasan, dan kita harus sungguh-sungguh, makanya disebut dengan kerja keras. Dan yang ketiga, kerja itu harus tuntas. Harus tuntas. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari wa quli malu kata Allah Subhanahu wa taala, fasayarullah. Ketika kalian sudah memenuhi 3 kriteria tadi, ikhlas, keras, ya, dan tuntas, fasayarullah, aku akan nilai kerjamu. Bagaimana lagi dengan atasan kita? Udah pasti menilai bagus kalau kita penuhi 3-tiganya, kerja kita tuntas. Ini Masya Allah. Jadi Islam agama yang is the best Pak.
seperti yang disampaikan oleh George Bernard Shaw, seorang Inggris keturunan Yahudi. Dia adalah seorang sosiolog. Dia menyebutkan ternyata tidak ada di dunia ini agama yang paling sempurna kecuali Al-Islam. Orang Inggris keturunan Yahudi menyatakan dengan jujur begitu setelah dia melakukan riset tentang sistem yang ada di dunia. Bayangkan 12 tahun melakukan riset tentang sistem, dia tidak menemukan selama 6 tahun sistem yang paling bagus. Setelah itu akhirnya dia melakukan riset tentang Al-Islam selama 6 tahun. Kenapa? Karena penasaran, Pak. Sistem yang lain 6 tahun itu semua sudah, sistem Yahudi, Nasrani, Majusi, dan semua sistem itu 6 tahun. Tapi Islam dia lakukan riset itu selama 6 tahun juga. Kenapa? Karena dia jadi penasaran, kok ini bagus ya, kok ini bagus ya, kok ini bagus ya. Sampai 6 tahun dia melakukan riset itu, ternyata memang bagus Islam itu. Makanya dia tulis dalam sebuah buku itu, Islam is the best. Islam is the best. Islam adalah sebuah sistem yang paling sempurna, yang paling bagus. Karenanya di dalamnya ada sebuah konsep yang universal dan integral. Islam itu adalah agama yang universal, mencakup seluruh aspek dalam kehidupan. Bagaimana tidak, coba Pak? Setiap langkah kita itu ada doa. Betul Pak ya? Kita melangkahkan kaki ingin keluar rumah, ada doanya. Paling tidak, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Langkahkan kaki kita, berangkat kita. Dan diatur. Keluar rumah kaki kanan dulu, kaki kiri Bu. Apa? Hah? Kaki kanan kiri. Iya ya. Jadi keluar rumah itu kaki kiri. Ya, masuk masjid kaki kanan, masuk rumah kaki kanan. Kenapa? Karena rumah masjid itu adalah kemuliaan. Makanya begitu masuk masjid, nah jangan-jangan ini jamaah nggak pernah memperhatikan itu. Ini masuk masjid, masuk aja nyelonong, nggak baca doa, nggak memperhatikan kakinya kanan atau kiri kan gitu. Yang bagus itu ada, saya suka perhatikan ada orang gitu ya. Kalau di sini saya belum pernah melihat, di masjid saya itu ada Pak. Begitu masuk masjid, pintu gerbang dia langkahkan kaki gitu. Begitu mau masuk ke dalam ruangan masjid, dia berdiri dulu, kemudian dia berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian setelah itu baru dia masuk kaki kanan. Dia sudah terbiasa seperti itu Pak. Masya Allah. Setiap gerakan, begitu keluar masjid, doa lagi Pak. Bayangkan Islam Pak. Sampai tadi ya, 300 pendeta masuk Islam hanya karena itu Pak. Gak ada agama yang mengajarkan doa setiap langkah katanya. Ya, sampai dia masuk Islam. Seorang mu'alaf ya, orang Cina itu Pak ya, namanya Koh Agustan. Bisa Bapak lihat di YouTube itu. Atau Bapak tinggal lihat aja mu'alaf internasional misalnya Pak ya. Oh, itu akan munculan itu Pak. Orang-orang yang masuk Islam dan sebagainya itu banyak di seluruh dunia itu Pak. Mu'alaf dunia misalnya gitu. Terbaru misalnya 2020, 2021 itu muncul nanti di YouTube itu Pak. Wah, luar biasa. Nah, salah satunya adalah Koh Agustan. Dia adalah mantan pendeta. Keluarganya adalah pendeta. Istrinya, keluarganya semuanya pendeta. Dia masuk Islam karena apa Pak? Ya tadi, dia mempelajari kitabnya sendiri itu. Jadi kontradiktif tadi Pak. Beda dengan Al-Quran. Dia bilang gitu, Al-Quran saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang sangat terkesan dia itu Pak, tentang praktek ibadah sholat Pak. Masya Allah. Dia menemukan di dalam salah satu surat Al-Ankabut, kata Koh Agustan itu Pak, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Ini luar biasa. Ternyata sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau orang yang sudah menjalankan ibadah sholat tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan munkar. Itu yang dia kaji Pak. Ternyata ini luar biasa. Dari situ akhirnya dia masuk Islam dan dia praktekkan ibadah sholat dia itu. Sholat yang saya lakukan tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Dari situ akhirnya sekarang dia menjadi ketua tim implementasi sholat. Dia menjadi ketua tim implementasi sholat, terutama yang dia lakukan kepada para mu'alaf. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam diajarkan sholat itu bukan hanya sekedar gerakan ucapan yang dilakukan pada waktu sholat, bagaimana implementasi ibadah sholatnya. Masya Allah, itu luar biasa Pak.
semakin yakin dia. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, bahwa nanti pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka akan dipanggil satu persatu. Dari panggilan ke satu dan panggilan berikutnya itu butuh waktu 300 tahun lamanya. Itu di padang mahsyar begitu lamanya, Pak. Yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aina sholatuka, bagaimana dengan keberadaan ibadah salatmu? Fa in saluhat sairu amali, apabila salatmu bagus, saya tidak akan tanya ibadah yang lain atau amal-amal yang lain, sudah pasti bagus. Wa in fasadat sairu amali, apabila salat kamu tidak bagus, saya tidak akan tanya amal yang lain, pasti tidak akan bagus, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, dari situ semakin yakinlah Koh Agustan itu tentang ibadah salat menjadi apa? Dial indikator. Salat itu menjadi tolak ukur terhadap amal-amal yang lain. Bagaimana tentang diri kita yang sudah sekian lama menjalankan ibadah salat? Masya Allah. Makanya dia menjadi tadi tuh ketua tim implementasi salat. Yang dia lakukan mu'alaf dulu, Pak. Nanti dia punya keinginan itu, ingin diskusi dengan umat Islam yang sudah sejak lahir sampai sekarang menjalankan sholat. Itu kebayang tuh, Pak, ya. Dia pengen itu, Pak, diskusi itu apa makna yang sholat yang Anda lakukan itu seperti apa. Padahal jelas dalilnya itu. Jadi sholat itu jelas, yang kita lakukan harus mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, makanya disampaikan di dalam ayat ini, wa qul malu fasayarallah. Makanya ketika kita sholat kita harus ingat Allah. Ini kadang-kadang kita sholat teringat Allah, bayangkan yang kita hadapi Allah, tapi pikiran kita di luar, kemana-mana. Nah ini kan yang terjadi. Nah ini jadi wah, nampaknya menjadi PR buat kita ini tuh, ya. Ketika kita sholat itu kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantaslah Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitabnya Ihya Ulumuddin, terutama di dalam babul ilm, di dalam bab ilmu, bagaimana Imam Al-Ghazali itu mengimplementasikan dari tentang kehusuan. Fokus itu ada 3 tahapannya, Pak. Yang pertama adalah khusyu'ul awam, fokus secara umum. Fokus secara umum seperti apa? Bahwa kita sadar sedang sholat, kalau lagi sholat itu, Pak, ya. Yang namanya fokus umum itu umum seperti itu. Ketika kita sedang melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, kita fokus dengan kerjaan itu. Itu namanya fokus umum. Itu namanya khusyu'ul awam. Setelah kita terbiasa dengan fokus secara umum itu, maka kita tingkatkan khusyu'ul awam, khusyu'ul khawasul khawas. Khusyu'ul khawas. Nah itu tadi. Setelah khusyu'ul awam, khusyu'ul khawas. Fokus kita itu bukan hanya sekedar kita fokus dengan pekerjaan kita, kita fokus implementasi dari apa yang kita lakukan. Itu fokus khawasul khawas. Nah seperti itu. Nah ini nampaknya yang perlu kita pelajari. Bagaimana Imam Al-Ghazali 14 abad yang lalu, kita tahu kan Imam Al-Ghazali adalah seorang sufi, ahli tasawuf. Sampai sedemikian dia merinci ibadah sholat, dasar dari ayat Al-Quran surat Al-Ankabut itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW bahwa sholat merupakan dalil indikator dalam kehidupan kita. Ini Masya Allah. Nah ini menjadi PR buat kita, bagaimana sholat yang kita lakukan paling tidak di keluarga kita, ya, dari diri kita, bahwa sholat yang kita lakukan tidak akan membuat diri kita melakukan perbuatan keji dan munkar. Kemudian kita implementasi di tengah-tengah keluarga kita. Jangan sampai ada keluarga kita juga melakukan perbuatan keji dan munkar. Kemudian kita perluas lagi di masyarakat kita dan begitu seterusnya. Makanya kalaulah umat Islam secara keseluruhan yang telah menjalankan ibadah sholat, wa qul i'malu fasayarallah, minta perhatian Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah memperhatikan, Allah pasti menilainya. Bagaimana penilaian Allah itu adalah penilaian yang terbaik. Penilaian manusia itu nggak sempurna, Pak. Ya, karena punya banyak keterbatasan. Penilaian Allah sempurna. Kalau Allah ngasih nilai 100, murni 100.
Tapi kalau penilaian manusia ngasih 100, mungkin nilainya sebenarnya 50 Pak ya. Karena ada pertimbangan ini, jadilah 100 atau 90. Dan begitulah umumnya penilaian manusia. Makanya kalau kita ingin bahagia, minta nilailah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menilai kepada kita sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan seperti itu, insya Allah. Waktu syuruk sudah masuk Pak? Sudah masuk, karena batasannya waktu syuruk soalnya. Insya Allah. Wa qul malu fasayarallah wa rasulih, dan Rasul juga itu punya tanggung jawab Pak, sebagai pesuruh Allah dan membawahi umat yang sekian banyaknya. Maka barang siapa yang mengaku menjadi umat Rasulullah SAW, atiullah wa atiur Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang aku perintahkan itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jangan sampai kita hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai umat Rasul. Sampai ada satu pernyataan dari Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, kata Rasulullah. Sesungguhnya semua umatku itu pasti bahagia dan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Nah, ini Pak. Ada gitu yang enggak mau bahagia dan tidak mau masuk surga, dan Rasul yang bilang, berarti benar. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah berdusta. Maka salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa sebenarnya umatmu yang tidak ingin bahagia dan tidak ingin masuk surga? Man asoni faqad aba. Kalau nggak salah pernah saya sampaikan di sini. Dialah umatku yang berleha-leha. Itu tadi itu ya, bersantai-santai. Enggan untuk melaksanakan perintah Allah, menyegerakan perintah Allah, menyegerakan perintah Rasul. Santai-santai aja. Yang demikian itu tidak dikehendaki oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak mengaku sebagai umatnya. Masya Allah. Dulu malah sering kita dengar kalimat asoy, bahkan ditambahin apa ya, asoy beboy. Iya, asoy itu bahasa Arab Pak. Asoy itu bahasa, coba Bapak tahu, ketika orang yang beriman diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan sami'na wa ta'na. Saya dengar kau mengundangku dan saya siap untuk melaksanakannya. Tapi orang-orang yang tidak beriman ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan sami'na, sama, wa asoy. Nah, kan Pak ya? Wa asoyna, sama, depannya sami'na, belakangnya yang beda. Kalau orang yang beriman wa ta'na, yang tidak beriman asoyna. Nah, itu asoy dari bahasa Arab Pak. Saya nggak peduli, masa bodoh dan seterusnya dan seterusnya. Dan itulah yang tidak dikehendaki. Dan yang ketiganya adalah wal mu'minun. Wal mu'minun artinya bahwa orang-orang yang beriman itu diberikan tanggung jawab pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Bahkan dalam surat Al-Hujurat itu di mana? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Masya Allah, ini luar biasa. Pagi-pagi udah nyeron kopi gini Pak. Alhamdulillah, itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini menggugah ya diri kita untuk lebih baik, menjadi yang terbaik, dan seterusnya kita lakukan menjadi yang terbaik. Karena orang yang terbaik itu ketika dia akhiri hidupnya itu dengan yang terbaik. Apa yang terbaik Pak? Husnul khatimah. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali kalimati 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahidal hatiyat. Allahumma adfa'an al ghala wal waba wal zina wa zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina khasatan wa anis sa'iri biladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Allahumma alif baina qulubihim
وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن كفرة هذا أهل الكتاب الذي يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك اللهم خلف بين أقلمهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باس الذي لا ترده عن القوم المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.